Kotong bahitong itu semua untuk pelayanan Tuhan. Tapi kotong pun hati jauh dari Tuhan. Shalom. Selamat untuk saudara semua. Katong mulai di mimbar unit bahasa budaya dengan beta pendeta Iri. Senang sekali Tuhan kasih izin katong bisa ketemu kali. Baik, mari katong semua berdoa dahulu untuk katong bisa mulai dalam katong pung persekutuan di sekitar firman Tuhan ini hari. Katong berdoa. Tuhan Yesus yang manis, terima kasih banyak. Tuhan terlalu baik sang katong semua. Tuhan masih kasih katong kesempatan untuk bisa bertemu. Biar lewat channel ini, tapi katong masih bisa jadi satu, berdiri di atas dasar Tuhan pun firman. Terima kasih Tuhan puroh barisi kasih hikmat katong semua, supaya waktu katong baca Tuhan pun firman, katong renungkan itu, katong bisa mengerti, katong dapat semangat, kepingin hidup ikut Tuhan pun pasan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini katong pun doa, ucap syukur, katong pun penyerahan diri, katong pun hati semua. Tuhan meteraikan dan Tuhan pun firman yang suci. Amin. Baik, Tuhan pada anak semua saudara, semua yang Tuhan sayang, Tuhan kasih berkat. Ini hari katong senang karena Tuhan mau kasih dengar Tuhan puisi hati yang ada tertulis di kabar yang paling manis, paling bagus, paling baik itu in Matius pasal 26. Katong baca mulai ayat 1 sampai di ayat 16 Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat 16. Katong dengar Tuhan pun suara manis. Waktu Yesus ajar habis itu hal semua sang dong, dia kasih tahu dia pun anak buah dong bilang, bosong su tahu nanti 2 hari lai ada kotong pun hari bae, andia pesta Paskah. Itu waktu nanti ada orang yang jual buang sang beta, manusia tule ni. Ais dong paku bikin mati sang beta di kayu palang. Itu waktu kepala agama Yahudi pun bos-bos dan tua-tua ada dong ada berkumpul di Kayafas pun rumah. Kayafas tu andia kepala agama Yahudi pun bos besar. Dong ada bacari akal ko mau tangkap sang Yesus dan diam-diam ko dong bunuh sang dia. Madong atur siasat bilang, tahan dulu, katong jangan tangkap sang dia cepat-cepat. Tagal hari-hari baik sudeka. Jangan sampai orang banyak yang suka sang dia bangun mengamuk. Di kampung Betania ada satu orang nama Simon. Dulu orang noju sang dia. Tagal dia kena penyakit kusta. Mas sekarang dia subai. Waktu itu hari baik dong belum datang. Yesus dong ada pi makan di Simon pung rumah. Waktu dong makan, ada satu perempuan datang ketemu sang Yesus. Dia ada pegang satu botol, bikin dari batu yang mahal. Itu botol pun isi minyak wangi yang mahal mati pung. Ais, itu perempuan puku bikin patah itu botol pun tutu. Dia po kasih meleleh pelan-pelan itu minyak di Yesus pun kepala. Kau jadi tanda dia kasih hormat sang Yesus. Ma waktu Yesus pun anak buah dong, lihat itu perempuan bikin begitu, dong marah. Kodong omong bilang, jangan buang percuma itu minyak wangi yang mahal mati pung. Lebih baik dia jual itu minyak sah. Kau biar dia pun doi bagi kasih orang malarat dong. Ma Yesus tahu dong pung pikiran tu, dia omong bilang, bosong sonde usah bikin susah ini perempuan. Kasih tengah pisang dia sah. Beta senang, tagal dia supaya ini minyak wangi di beta pung badan. Te orang malarat dong selalu ada di bosong pung teng-tenga.
Masonde lama lai, beta ni susonde ada sama-sama deng bosong. Deng ini perempuan poa ini minya ni, dia susah dia beta pung badan sama ke dia kasih rampe memang beta pung mayat. Beta pung hidup susonde lama lai. Inga bye-bye oh. Di mana sa Tuhan Allah pung cerita baik tasiar kuliling ini dunia, dong ju pasti cerita ini perempuan pung baik, kau biar semua orang ingat sang dia. Ada satu orang dari Yesus pung anak buah 12 orang, nama Yudas Iskariot. Itu hari ju, dia keluar picari kepala agama Yahudi pung bos-bos, kau mau sarakan sang Yesus bidong pung tangan. Sampai di dong, ju dia tanya bilang, Bapa dong, kalau beta bantu tangkap sang Yesus tuh, nah bosong kasih beta apa? Ju dong manyao bilang, Kalau lu mau jual buang sang dia kasih botong, nah botong bayar. Ais dong hitung ame 32 perak kau sarakan pi Yudas. Ais itu, Yudas keluar, ju dia mulai cari akal kau mau sarakan sang Yesus pi di dong. Itu sudah, Tuhan kasih tahu Tuhan pun isi hati di katong semua. Katong akan sangat bahagia ya, senang kalau ini Tuhan pun isi hati ini sampai di katong hati, katong mengerti baik-baik. Lalu katong buat ya, dan senang hati dalam katong pun hidup. Oke, baik, beta sebagai Tuhan pun hamba mau ajak katong coba renungkan lebih jauh. Kira-kira ini dia pun pesannya ke mana? Biar tadi sudah jelas, tapi biar katong renungkan sedikit tambah. Baik, Pak Saudara semua. Ini kalau baca-baca, beta baca itu, ini sama kayak Tuhan Yesus nih, dia ada di antara dua hati. Tuhan Yesus ada di antara dua hati. Hati yang pertama itu hati yang dia betul-betul sayang dengan Tuhan Yesus. Dia betul-betul mengerti ini Tuhan Yesus pun mau. Lalu akhirnya dia ikut dalam Tuhan Yesus punya perintah. Dia kasih yang paling baik dari dia pun hidup. Kasih yang bawa wangi. Kasih nilai yang tinggi. Nah, itu hati yang pertama. Hati yang kedua, ini hati yang biar dong ada terus ya, mengerti dong, jaga ini Tuhan pu ajaran dong, omong tafsir macam-macam, tapi dong pun hati soalnya karena sonto dengan Tuhan pu ajaran, jadi dong pakai dong pikiran sendiri. Akhirnya dong pun hidup jauh dari Tuhan. Akhirnya dong kasih harga yang paling murah dan Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus ada di antara dua hati ini, Bapak Mama. Nah, baik, mari coba potong lihat apa yang ada tertulis tadi yang subaca, potong subaca, amin. Jalan salib, jalan salib itu jalan Tuhan Yesus untuk sangat menderita. Jalan yang terlalu berat. Tuhan Yesus tahu itu. Kan dia bilang ini hari Paskah Sudeka, 2 hari lagi. Dan nanti dia akan sampai di sana. Tapi Tuhan Yesus tetap maju terus. Dia ambil itu jalan. Salib ini cerita yang paling sedih. Tragedi ya dalam ini hidup. Tapi ini jalan salib ini jalan yang Tuhan Yesus pilih. Ya, Tuhan Allah pilih. Di situ ada penghinaan. Di situ ada penderitaan. Di situ ada kutuk. Ya, ada kutukan. Di situ ada kematian.
Nah itu sangat jelas ya. Tapi Tuhan Yesus yang tahu itu, dia tetap maju di situ. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun sayang itu terlalu besar untuk ini isi dunia ini, manusia ini. Tuhan Yesus pun sayang terlalu besar. Dan Tuhan Yesus ambil sikap keputusan untuk dia mau taat pada tugas yang Bapa kasih di dia. Sikap taat itu sikap yang soalnya bisa ditawar-tawar untuk Tuhan Yesus. Memang berat juga, tapi itu dia ingin. Bapa pun mau apa, itu yang dia mau buat. Nah, itu sikap taat ini. Karena itu, saudara semua, Tuhan Yesus ambil ini jalan salib. Dia sonde mundur. Dia ambil langkah maju terus. Nah, itu yang pertama ya. Dari ini bacaan kalau kotong mau lihat. Nah, yang kedua, kotong lihat di pembacaan lanjut di ayat-ayat lanjut dari bagian pertama itu ada ini para imam dorang. Nanti kotong lihat kunci dengan Yudas di terakhir. Tapi kotong lihat di muka ini para imam dulu. Ini penjaga agama. Ini pengajar-pengajar. Ini penafsir-penafsir. Semua orang yang mau mengerti Tuhan Allah pun mau, mesti tanya sendong. Ya. Dengar dong punya ajaran. Dengar dong pun tafsir. Dong tafsir, dong mengerti semua. Tapi saudara-saudara semua, tuan-puan anak semua, dong pun hati rupanya sonekana sonto ya. Dengan apa yang don jaga, ini ajaran agama yang don jaga. Dong hati soalnya kalian sonto dengan apa yang dong ajar, yang dong tafsir kasih mengerti orang banyak. Ini tragedi rohani, ya, tragedi rohani. Orang bisa sangat aktif di dalam agama. Orang bisa sangat cakap, pintar, omong tentang ajaran agama Tuhan pun mau. Orang bisa tajam ya tafsir dan kasih mengerti ya orang banyak. Tapi hati jauh sekali dari Tuhan. Ini terlalu sedih. Ini tragedi dari hidup orang beragama. Kenapa beta bilang begitu? Karena ya, di kota pembacaan ini kasih tahu, dong sudah sepakat, dong baru nino sepakat untuk kasih lenyap Tuhan Yesus, kasih hilang sendia. Dong bu hati itu betul-betul soni karena sonto. Tapi ya, dong pun akal bagus. Akal bagus kenapa? Karena dong sonde mau ambil resiko, dong sonde mau hilang muka. Jadi, dong cari cara yang paling halus, jangan ada orang banyak, supaya dong bebas. Kalau ada orang banyak akan dapat reaksi dari orang banyak. Ini hal yang kedua, saudara-saudara. Tragedi rohani. Giat dalam Tuhan pu ajaran, tapi itu ajaran Tuhan sone sonto ame dan sone ubah ame ini hidup. Lalu yang ketiga, saudara-saudara. Nah, kotong lihat di sini. Ini ada satu cerita yang terlalu manis ya, indah sekali. Ini perempuan yang datang dan kasih patah ame ini, dia punya botol minyak wangi dan dia tumpah buang di Tuhan Yesus pun kepala. Wow, itu harum, itu luar biasa. Ini minyak wangi mahal sekali. Kau tahu sekarang tuh minyak wangi itu mahal-mahal. Dan pakai minyak wangi kemana? Soalnya mungkin tumpah begitu ya.
hanya tete 1-2 saja, wah dia pun wangi semua minta ampun. Apalagi minyak wangi yang mahal ini di sini dia punya harga 300 dinar. Itu gaji setahun dari orang-orang pekerja harian dong itu. Mahal sekali ini minyak wangi. Tapi dia kasih picture dia pembotol minyak wangi dan dia buang, jangan menetes. Dia sudah mau hanya menetes. Dia kasih buang di Tuhan Yesus pun kepala. Ini perempuan siapa? Bukan perempuan orang punya kedudukan, bukan perempuan yang orang kaya ya, tapi sonde orang yang biasa-biasa, tapi ini mungkin dia punya harta juga. Dia bisa berjualkan itu. Murid-murid bilang ini barang ini minyak ini kalau jual ini, bisa layani orang miskin banyak itu. Tapi ini perempuan rupanya dia hati Tuhan susonto aneh. Dia alami banyak hal dengan Tuhan. Banyak dia pergumulan dia alami bersama Tuhan sonto ame dia hati. Karena itu dia sudah dengar juga Tuhan Yesus ada omong-omong ke dia semua mati begitu. Dia juga jatuh hati di situ dan dia datang ini, dia kasih yang paling baik dari dia punya hidup. Hati yang sudah kena sonto dari Tuhan ini. Memang ya, dia akan bikin yang paling baik. Dia akan buat perbuatan yang lari lewat dari ini logika pun mau. Pokoknya dia mau. Soalnya ada lagi, rupanya bagi ini perempuan, soalnya ada lagi yang lebih berharga dari bisa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan bisa kasih yang paling baik di Tuhan Yesus. Nah itu, jadi dia kasih harga tinggi sekali dengan Tuhan Yesus. Dia bikin Tuhan Yesus begitu harum wangi di seantero tempat yang ada itu. Wah, terlalu indah. Dia kasih turun dia pulau logika untuk kebaikan dia hidup. Dia mau kasih yang paling baik dari Tuhan Yesus. Tak kali itu, waktu murid-murid itu marah dengan dia, omong tentang pemborosan yang dia buat, Tuhan Yesus belasan dia. Tuhan Yesus bosan yang bikin susah dia, biar dia punya hati senang begitu. Jadi jangan ganggu dia punya hati yang senang untuk kasih di peta. Jangan bikin susah sendiri. Karena yang dia buat ini, sebetulnya dia sedang siap untuk beta penguburan. Kan kau tentu tahu, ya dari cerita kita bahwa waktu Tuhan Yesus mati, dong kasih turun dari kayu salib, soalnya ada lagi kesempatan untuk seperti kebiasaan itu harus di rawat ini Tuhan Yesus pun jenazah, kasih rempah-rempah di situ baru. Soalnya ada lagi, langsung dari sana turun bungkus itu langsung bawa pergi sudah. Dan ini Tuhan Yesus bilang dia sudah rapi, ya. Tuhan Yesus punya tubuh ya, sebelum penguburan. Wah itu. Dan apa yang dia buat ini, hati yang betul-betul jatuh hati di Tuhan, dipersembahkan pada Tuhan ini. Pemberian diri yang luar biasa ini jadi cerita yang soalnya akan habis-habis sepanjang sejarah Injil diberitakan di ini isi dunia. Wah, indah sekali, terlalu bagus. Wah itu yang ketiga saudara-saudara. Dan yang terakhir kita bisa belajar dari ini pembacaan ini, kalau tadi itu perempuan dia kasih harga yang begitu tinggi, ya, dia kasih Tuhan Yesus menjadi wangi di semua tempat itu. Ini beda dengan apa yang Yudas buat, karena dia punya hati karena sonto. Dia seperti kaum murid yang lain berhitung pelayanan ini dengan uang. Ya. Maka akhirnya dia berjoin ame dengan imam-imam pun hati. Lalu dong kasih Tuhan Yesus harga yang paling murah. 30 keping perak. Harga satu orang budak. Sakit sekali. Orang yang Tuhan Yesus percaya, ternyata dia hati karena sonto. Dan akhirnya dikasih harga yang paling murah untuk Tuhan Yesus. Sedih sekali. Ini apa yang ada di bacaan. Jadi bapak, mama, saudara semua pesan untuk ketong. Hati-hati.
Oke, Tuhan Yesus ada di antara dua hati. Moga-moga kotong semua puas hati sama kayak ini perempuan puas hati. Kotong alami betul hidup Tuhan Yesus untuk ame sekotong. Jadi kotong nanti kasih yang paling baik di Tuhan Yesus. Bikin Tuhan Yesus jadi bau wangi di mana-mana. Moga-moga begitu. Beta doa untuk saudara semua hidup seperti itu. Dan jangan sampai terjadi kotong aktif dalam pelayanan, keluar anggaran banyak untuk ini pelayanan, segala macam. Kotong bahitung itu semua untuk pelayanan Tuhan. Tapi kotong punya hati jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Soalnya karena sonto sama sekali. Akhirnya kotong taruh harga yang paling murah untuk Tuhan Yesus. Jangan begitu. Beta berdoa untuk saudara-saudara punya hati jangan seperti itu. Hanya dengan begitu saudara-saudara, kotong bisa terlibat dalam Tuhan Yesus pelayanan yang betul-betul. Kalau kotong harus berkorban, itu jadi kotong pun tindakan memberi diri sebagai ucap syukur dan terima kasih untuk Tuhan pengorbanan bagi kotong semua. Tuhan kasih berkat di kotong semua. Mari kotong berdoa. Tuhan Yesus terima kasih banyak. Kotong berharap, kotong punya hati betul-betul, kotong kasih di Tuhan. Tuhan sonto ame kotong punya hati betul-betul, Tuhan kuasa ame di kotong punya hati betul-betul, sehingga kotong kasih kotong hidup ini untuk Tuhan. Bikin Tuhan bau wangi di mana saja dalam kotong punya hidup ini. Harga paling tinggi yang bisa kotong kasih. Memang sudah bisa sama dengan nilai yang Tuhan kasih di kotong semua. Tapi biar itu jadi kotong pemberian diri. Tuhan lindungi kotong, siapapun yang dengar ini, pengajaran ini saat. Supaya jangan sampai kotong puas hati sama ke imam, sama ke Yudas, para murid bahitong, akhirnya kotong taruh harga murah di Tuhan punya pelayanan. Bikin malu, Tuhan pelayanan hilang kemuliaan. Kotong takut segala macam, kotong takut kehilangan muka. Kotong cari cara-cara licik untuk kotong pun kepentingan diri sendiri. Tuhan tolong. Itu jauh dari kotong pun diri semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan berkati ini pelayanan. Berkati semua Tuhan anak-anak yang dengar ini pelayanan. Tuhan berkati unit bahasa dan budaya untuk pelayanan ini. Tuhan berkati ini semua peralatan supaya terus bisa memberkati banyak orang. Dan semua orang yang coba dengar ini pemberitaan ini. Yang buka dan lihat ini pemberitaan. Tuhan kasih berkat dong semua. Terima kasih. Tuhan kasih ampun kotong untuk kotong salah dan dosa-dosa. Supaya di atas dasar Tuhan pengampunan, kotong hati semua, betul-betul hati yang Tuhan susonto ame. Dan mau kasih yang paling baik dari kotong hidup. Untuk Tuhan pun bawa wangi di hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin.